ESK Season 269, Empat Kepala. Bahkan Lin Zan dan Raja Surgawi Linglong terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika seseorang bisa menguasai kekuatan semu ilahi, dia akan memiliki kesempatan untuk menguasai kekuatan ilahi tertinggi yang sebenarnya. Dan sekarang, Su Zimo telah merilis 3 kekuatan semu ilahi sekaligus. Ini berarti dia mungkin bisa menguasai 3 kekuatan ilahi tertinggi di masa depan. Mampu menguasai kekuatan ilahi tertinggi berarti dia tak terkalahkan dalam keadaan pencerahan sejati. Apa artinya menguasai 3 kekuatan ilahi tertinggi? Raja Abadi Linglong memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasinya. Saya akhirnya tahu mengapa kekuatan ilahi tertinggi berkepala 4 dan berlengan 8 akan muncul di Su Zimo dalam kehidupan ini. Raja Abadi Linglong tiba-tiba berkata. Mengapa? Kali ini, tidak hanya Lin Lei dan Lin Luo, tetapi bahkan Lin Zan melihat dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Raja Abadi Linglong menunjuk ke arah Su Zimo di udara dan berkata dengan suara yang dalam, hal yang paling menakutkan tentang gerakan Zimo ini bukanlah 3 kekuatan ilahi tertinggi. Lin Zan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi sadar, dia melepaskan 3 kekuatan ilahi tertinggi pada saat yang bersamaan. Betul sekali. Raja Abadi Linglong mengangguk. Apa maksudmu? Lin Luo bingung. Dia tidak mengerti percakapan antara Lin Zan dan Immortal King Linglong. Lin Lei juga bingung. Raja Abadi Linglong menjelaskan, kekuatan ilahi tertinggi sangat kuat. Begitu dilepaskan, mereka dapat mengalahkan semua dewa sempurna dengan level yang sama. Sejak zaman kuno, dewa sempurna yang dapat menguasai 1 kekuatan ilahi tertinggi sangat langka. Dewa sejati yang dapat memahami 2 kemampuan ilahi tertinggi sama langkanya dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin, jarang terlihat sepanjang zaman. Kekuatan ilahi tertinggi juga mengkonsumsi banyak roh primordial. Bahkan jika seseorang menguasai 2 kekuatan ilahi tertinggi, mereka tidak akan dapat melepaskannya secara berurutan dalam waktu singkat. Lin Lei dan Lin Luo mencalonkan. Melepaskan 2 kekuatan ilahi tertinggi secara berurutan dalam waktu singkat adalah beban besar bagi roh primordial, apalagi kekuatan ilahi tertinggi. Hanya immortal sempurna seperti Lin Lei yang bisa melepaskan beberapa kemampuan ilahi yang tiada taranya berturut-turut. Selain itu, konsumsi kemampuan ilahi tertinggi pada roh primordial bahkan lebih menakutkan. Jika dia melepaskan 2 kemampuan ilahi tertinggi secara berurutan, roh primordialnya mungkin akan segera runtuh. Pada titik ini, Lin Lei dan Lin Luo sangat terkejut, dan mereka melihat sosok di udara pada saat yang bersamaan. Keduanya akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Lin Zan dan Immortal King Linglong. Dengan bantuan 3 kepala dan 6 lengannya, Su Zimo melepaskan 3 kemampuan ilahi yang tiada taranya pada saat yang sama. Ini bahkan lebih menakutkan daripada melepaskan 3 kemampuan ilahi tertinggi secara berurutan. Harus ada beberapa interval antara pelepasan terus-menerus dari kemampuan ilahi tertinggi. Mengandalkan 3 kepala dan 6 lengan, 3 seni mistik tertinggi terbentuk pada saat yang sama dan meledak pada saat yang sama. Ini setara dengan menggabungkan kekuatan 3 seni mistik tertinggi bersama-sama. Kemampuan ilahi tertinggi sudah cukup untuk menekan semua dewa sempurna. Tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan 3 kemampuan ilahi tertinggi? Lin Luo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia bertanya, Ibu, Anda baru saja mengatakan bahwa kemampuan ilahi tertinggi berkepala 4, 8 tangan ini diturunkan kepada saudara Su dalam kehidupan ini. Ini berarti bahwa dia mungkin dapat mengendalikan 4 di masa depan. Aku juga tidak tahu. Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya sedikit. Ada sangat sedikit orang yang bisa memahami 1 kemampuan ilahi tertinggi. Jika seseorang dapat memahami 3 atau bahkan 4 kemampuan ilahi tertinggi, Raja Abadi Linglong tidak berani membayangkannya. Lin Zan menghela nafas lega dan berkata, kekuatan dari 3 kemampuan dewa semu yang tertinggi pada saat yang sama telah mencapai tingkat yang lain. Ia harus mampu melawan kemampuan dewa tertinggi berkepala 4 dan berlengan 8. Raja Abadi Linglong mengangguk. Jika tidak ada kecelakaan, Su Zimo seharusnya bisa selamat dari 9 dalam 9 kesengsaraan surgawi terakhir. Lin Lei bertanya, 2 kemampuan ilahi kuasi tertinggi pertama Su Zimo adalah pedang pembunuh peri dan Buddha, naga, dan gajah. Apa yang terakhir? Raja Abadi Linglong menyebarkan indera kedewaannya dan berkata, itu seharusnya merupakan kemampuan ketuhanan yang mengurangi umur. Oh tidak. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Immortal King Linglong berubah. Apa yang salah? Lin Luo terkejut. Raja Abadi Linglong berkata, makhluk hidup yang tinggi ini dibentuk oleh kesusahan surgawi. Ia tidak memiliki tubuh asli, dan tidak memiliki umur. Kemampuan ilahi kuasi tertinggi ini seharusnya tidak berguna untuk melawannya. Sementara keempatnya berbicara, 3 kemampuan ilahi kuasi tertinggi telah meledak dan mendarat di tubuh makhluk hidup yang tinggi pada saat yang sama.
Pedang pembunuh peri memotong kekosongan, dan cahaya merah darah turun dari langit. Itu menghancurkan matahari dan bulan, dan memotong salah satu kepala makhluk hidup yang tinggi itu. Para Buddha menyerang pada saat yang sama. Sebuah telapak tangan emas besar turun dari langit dan menghancurkan kepala kedua makhluk hidup yang tinggi itu. Naga dewa dan gajah dewa bergegas maju, tetapi mereka juga memukul mundur makhluk raksasa itu, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan terus mundur. Dua kemampuan ilahi kuasi tertinggi menyebabkan cedera yang jelas pada makhluk hidup yang tinggi. Hanya seni ilahi kuasi tertinggi ketiga, kecantikan wangi instan, yang mendarat di tubuh makhluk hidup yang tinggi itu. Itu tidak menyebabkan riak dan menghilang. Mengaum, mengaum. Makhluk hidup yang tinggi itu terluka parah, dan raungan marah datang dari tubuhnya. Hanya 2 dari 3 kemampuan ilahi kuasi tertinggi yang meletus, dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menekan makhluk hidup yang tinggi itu. Dan sekarang, makhluk hidup jangkung itu menyerang Su Zimo lagi. Di atas kepalanya, awan kesusahan yang semula tersebar menunjukkan tanda-tanda mengembun lagi. Aliran kesengsaraan surgawi yang tak berujung melonjak ke tubuh makhluk hidup yang tinggi itu lagi. Pada 2 lehernya yang terputus, bentuk embrio dari 2 kepala baru secara bertahap muncul. Begitu 4 kepala dan 8 lengan muncul kembali, kekuatan makhluk hidup yang tinggi itu juga akan pulih ke puncaknya. Kecantikan instan kehilangan efeknya. Tatapan Su Zimo tenang, dan ekspresinya tenang. Dia telah mendapatkan sesuatu dari pertarungan jarak dekat dengan makhluk hidup jangkung tadi. Sementara keduanya bertarung, sejumlah besar kekuatan kesengsaraan surgawi 9x9 juga melonjak ke tubuhnya, melunakkan dan membaptis tubuh asli King Lian. Sosok Su Zimo bergerak, dan dia bergegas menuju makhluk hidup yang tinggi itu. Pada saat yang sama, auranya meningkat dengan cepat. Saat dia bertabrakan dengan makhluk hidup yang tinggi, aura di tubuhnya mencapai puncaknya. Kemudian, sepertinya menembus semacam penghalang dan melayang ke langit. Ledakan. Ditemani oleh suara yang menghancurkan bumi, kekosongan di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, dan langit dan bumi sedikit bergetar. Di sekitar lembah, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Bahkan puncak gunung di bawah Lin Zan dan 3 lainnya mulai runtuh. Mereka berempat berdiri di udara, menatap tajam ke langit di atas lembah, dan pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan mereka. Di udara, sosok Su Zimo sudah menghilang, dan di tempatnya adalah King Lian hijau zamrud yang tinggi. Akar yang tak terhitung jumlahnya berakar di tanah, dan batang teratai bergegas ke langit, sedikit bergoyang. Teratai di atas menembus awan kesusahan, dengan tenang mekar di tengah awan kesusahan. Lingkaran kelopak teratai mekar terus-menerus, memancarkan miliaran sinar cahaya hijau yang menembus kabut dan merobek awan kesusahan. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Setelah lingkaran ke-11 kelopak teratai mekar, lingkaran ke-12 kelopak teratai muncul. Lingkaran ke-12 penciptaan King Lian. King Lian penciptaan ini terhubung ke langit dan bumi, dan kekuatan yang dipancarkannya telah mencapai batasnya. Ketika bertabrakan dengan makhluk hidup yang tinggi, itu langsung menghancurkan kepala ketiganya. Bab 2682. Ini adalah. Mata Lin Lei melebar dan wajahnya dipenuhi kejutan. Dia berseru tak percaya, teratai hijau penciptaan. Penciptaan King Lian adalah satu-satunya di dunia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tidak hanya itu adalah King Lian penciptaan kelas 12 yang telah tumbuh ke puncaknya. Dalam kesadaran Su Zimo, buah dao yang mempesona terbentuk. Itu bersinar dengan cahaya misterius dan memancarkan aura yang rumit. 2 batu ilahi, Illumination dan Nether Glow, melepaskan kekuatan Yin dan Yang dan memasukkan esensi dari Dharma Dao ke dalam buah dao, maju ke ranah diri sejati. Pada saat yang sama, tubuh asli King Lian menyelesaikan metamorfosis dan terlahir kembali, tumbuh ke puncak kelas 12. Ki darah Su Zimo melonjak. Terhadap tantangan makhluk hidup yang tinggi, dia tidak bisa menekannya sama sekali dan melepaskan fenomena garis keturunannya. Pemandangan yang begitu mengejutkan muncul di lembah. Penciptaan King Lian adalah satu-satunya di dunia dan merupakan dewa tumbuhan dan makhluk hidup. Terhadap serangan makhluk hidup yang tinggi, lotus hijau penciptaan bergoyang terus-menerus dan memancarkan sinar cahaya hijau, menyebabkan makhluk hidup yang tinggi itu terluka. Pada saat yang sama, platform teratai kelas 12 telah mekar di awan kesengsaraan. Sinar membubarkan awan kesengsaraan dan hanya masalah waktu sebelum makhluk hidup yang tinggi itu dikalahkan setelah kehilangan pasokan energinya. Saat itu, lampu hijau yang sangat tajam meledak dari tubuh penciptaan King Lian, merobek kekosongan dan menebas ke arah makhluk hidup yang tinggi. Ketajaman lampu hijau ini terlalu kuat. Tepat di depan Lin Zan dan 3 lainnya, seluruh dunia tampak terbelah menjadi 2 oleh lampu hijau. Puff! Garis pancaran cian ini mendarat di tubuh makhluk tinggi itu dan langsung masuk ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak.
Tiba-tiba, kedamaian kembali ke dunia. Awan kesengsaraan di langit menghilang secara bertahap. Qinglian penciptaan kelas 12 yang menghubungkan langit dan bumi juga memudar. Sosok Suzimo muncul kembali dengan rambut hitam dan jubah hijau. Matanya jernih dan dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan lampu hijau. Makhluk hidup yang tinggi itu tidak bergerak. Tiba-tiba, tubuh makhluk raksasa itu terbelah dua dan perlahan meluncur turun dari langit. Makhluk raksasa itu baru saja bertarung dengan Suzimo untuk waktu yang lama. Meskipun diserang oleh pengocok ekor kuda primordial, tongkat Trigeminal Ruyi, dan kipas naga Phoenix ekor 9, ia tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Tapi sekarang, pedang itu terbelah menjadi dua oleh Suzimo. Bas bas bas. Mata Lin Lei berbalik dan mendarat di pedang Qian di tangan Suzimo. Sungguh harta roh yang kuat. Lin Lei terdiam. Pedang hijau ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada harta spiritual ke-9 kesengsaraan murni biasa. Itu sangat tajam sehingga tidak banyak senjata ilahi yang bisa menahannya. Meskipun Suzimo baru saja melangkah ke alam sejati-sejati, selama dia memegang pedang ini, dia pun harus waspada. Pikiran Suzimo bergerak, dan pedang Qian di tangannya langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Itu adalah harta Dharma keempat yang diciptakan ketika penciptaan Qinglian menerobos ke kelas 12, pedang Qingping. Pedang Qingping adalah pedang Qingping yang terbentuk dari kondensasi 108 biji teratai sebagai embrio pedang. Pedang Qingping tidak hanya mewarisi serangan roh esensi dari pedang Qinglian, itu juga merupakan senjata suci dengan kekuatan membunuh terkuat di antara 4 harta roh besar. Suzimo sangat senang ketika dia merasakan perubahan pada tubuh sebenarnya dari pedang Qinglian kelas 12. Jika dia bisa memahami kekuatan suci tertinggi dari 4 kepala dan 8 lengan di masa depan, itu akan sempurna untuk 9 surga Live Soil, tongkat Giok Trigeminal, Tai Horsetail Wise, Qingping Sword, dan Nine-Tailed Dragon Phoenix Fan. Kekuatan tempurnya pasti akan naik ke level lain. Suzimo tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap langit dengan ekspresi muram. Dia khawatir bahwa kesusahan ke-10 akan muncul. Setelah menunggu beberapa saat lagi, dunia kembali tenang dan tidak ada tanda-tanda pertemuan kesengsaraan surgawi. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan rileks. Dari kelihatannya, kesengsaraan ke-10 juga merupakan anomali. Munculnya tubuh sejati Wu Dao adalah alasan mengapa kesusahan ke-10 akan menjadi anomali. Meskipun tubuh sebenarnya dari pedang Qinglian adalah satu-satunya di dunia, itu masih ada dan tidak lepas dari batas-batas 3 alam. Agar adil, bahkan jika kesengsaraan ke-10 turun sekarang, Suzimo tidak perlu takut, dia hanya harus bertarung lagi. Sekarang dia berada di alam diri sejati dan tubuh sebenarnya dari pedang Qinglian telah tumbuh ke puncak kelas 12, dia akan mampu melawan kesengsaraan ke-10 dengan 5 senjata ilahi. Saat itu, ingatan yang tidak lengkap muncul di benak Suzimo sebentar-sebentar. Suzimo bergidik dan matanya melebar. Di tanah yang rusak dan sunyi, darah melayang di langit dan mayat menumpuk di bawah kakinya. Dia sepertinya mendengar ratapan sedih dari miliaran makhluk hidup. Semuanya menghilang. Semuanya sedang dihancurkan. Semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup di dunia mengalami kesengsaraan di mana-mana yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Di depan matanya, dia melihat pemandangan kabur dari kiamat yang menyerupai api penyucian. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan kekuatan yang tak tertahankan merobek tubuhnya dan menyebarkannya ke kekosongan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Di tepi lembah. Melihat bahwa Suzimo telah berhasil melewati 99 kesengsaraan surgawi, Lin Zan dan Raja Abadi Linglong menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tersenyum lega. Raja Abadi Linglong berkata, sejak zaman kuno, banyak monster telah menarik 99 kesengsaraan surgawi. Namun, saya khawatir Zimo adalah satu-satunya yang bisa melewati 99 kesengsaraan surgawi dengan mudah. Immortal King Linglong tidak melebih-lebihkan sama sekali. Sebagian besar monster hanya akan memiliki satu napas tersisa bahkan jika mereka bisa melewati 99 kesengsaraan surgawi. Itulah sebabnya ada banyak ahli yang menjaga daerah itu, khawatir seseorang akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh orang yang mengalami kesusahan. Tidak ada yang seperti Suzimo, yang menggunakan tubuh sebenarnya dari pedang Qinglian untuk tumbuh ke tingkat 12 dan pulih ke kondisi puncaknya pada saat terakhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Itu juga mengapa pedang Qinglian penciptaan begitu kuat. Bahkan tubuh sejati Wu Dao telah menghabiskan banyak energi setelah melewati 99 kesengsaraan surgawi. Lin Zan mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa ada kesengsaraan ke-10 dalam kesengsaraan surgawi yang sejati. Dilihat dari postur Zimo, dia akan dapat melewatinya bahkan jika ada kesengsaraan ke-10. Saat mereka berdua sedang berbicara,
Lin Luo tiba-tiba berkata, "Ayah, Bu, lihat, ada apa dengan kakak Su?" Lin Zan dan Raja Abadi Linglong dengan cepat menoleh. Mereka melihat Su Zimo berdiri di udara dengan mata terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ada ketakutan dan rasa sakit yang mendalam di matanya. Kemudian, tubuh Su Zimo bergetar terus-menerus. Dia membungkuk dan tubuhnya membungkuk. Tidak ada yang tahu rasa sakit seperti apa yang dia alami. Dia bahkan kejang-kejang, wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Ini. Melihat itu, Lin Zan dan Immortal King Linglong cemas dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dialami Su Zimo, jadi mereka tidak berani maju. Mungkinkah ini kesengsaraan yang ke-10? Jika Su Zimo mengalami kesusahan ke-10, mereka hanya akan menyakiti Su Zimo jika mereka maju dan menyebabkan kesusahan ke-10 berubah. Namun, jika itu bukan kesengsaraan ke-10, apa yang sebenarnya terjadi pada Su Zimo? Apakah dia dalam bahaya? Bab 2683. Sama seperti Lin Zan dan Raja Abadi Linglong yang ragu-ragu apakah mereka harus maju, Su Zimo, yang hampir jatuh, secara bertahap menstabilkan tubuhnya dan menjadi tenang. Lin Zan, Raja Abadi Linglong dan dua lainnya bergegas maju. "Zim, apa yang terjadi?" Lin Zan bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi prihatin. Su Zimo menegakkan tubuhnya. Keringat di wajahnya belum mereda dan dia tampak sedikit bingung. Dia sedikit terengah-engah, seolah-olah dia telah mengkonsumsi lebih banyak energi daripada kesengsaraan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap Lin Zan, Raja Abadi Linglong dan dua lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja." Setelah jeda, Su Zimo mengerutkan kening dan berkata, "Hanya saja ingatan yang tidak lengkap melintas di benakku. Seharusnya dari penciptaan King Lian. Memori yang diwarisi." Mata Immortal King Linglong berbinar. Pasti sangat penting bagi makhluk suci seperti penciptaan King Lian untuk mewariskan ingatan ini. Secara umum, ingatan yang diwarisi sebagian besar tentang teknik Dao dan keterampilan rahasia. Banyak makhluk hidup yang kuat akan membangkitkan ingatan warisan mereka ketika mereka tumbuh ke tahap tertentu dan berkultivasi ke alam tertentu. Namun, memori tidak lengkap yang muncul di benak Su Zimo sebelumnya seharusnya bukan teknik Dao. Memori yang terfragmentasi ini tidak berguna baginya, dan itu muncul entah dari mana. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan untuk sementara mengesampingkan ingatan yang tidak lengkap itu. Tidak peduli apa, dia akhirnya memasuki keadaan diri sejati hari ini dan tubuh sejati King Lian juga telah tumbuh ke puncak kelas 12. Itu adalah keuntungan besar. "Zimo, apa rencanamu untuk masa depan?" Lin Zan bertanya. Su Zimo merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, "Saya harus kembali ke Akademi Qiankun. Ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi dan jelaskan. Di satu sisi, Momo masih di Akademi Qiankun. Su Zimo sudah memiliki niat untuk pergi tetapi dia tidak bisa meninggalkan Momo di Akademi Qiankun. Jika dia pergi tanpa pamit, itu sama saja dengan menempatkan Momo dalam bahaya. Di samping itu, saat ini, Patriark Akademi masih menjadi tuannya dalam nama. Jika dia meninggalkan Akademi Qiankun hanya karena dia mencurigai pihak lain, itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, Patriark Akademi telah menyelamatkan hidupnya. Ketika dia dalam bahaya, Akademi Qiankun yang melindunginya. Tetapi jika orang di belakang layar benar-benar Patriark Akademi, maka dia akan meninggalkan Akademi Qiankun tanpa beban apapun dan tidak akan memiliki ikatan di hatinya. Sekarang permainan telah sampai pada titik ini, saatnya untuk mengeluarkan kartu. Lin Zan mengerutkan kening dan berkata, "Jika kultivasi saya pulih ke puncaknya, maka saya dapat menemani Anda ke Akademi Qiankun. Tapi sekarang, dengan kondisi Lin Zan saat ini, jika dia benar-benar bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi terkemuka, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi Su Zimo." Raja Surgawi Linglong juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa langsung kembali. Jika spekulasi kami benar, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Akademi." "Senior, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri." Su Zimo berkata dengan ambigu. Ada beberapa hal yang dia tidak berani katakan. Dia tidak khawatir bahwa penguasa manusia dan Raja Surgawi Linglong akan membocorkannya, tetapi dia takut dengan skema Patriark Akademi. Patriark Akademi dikenal karena perencanaannya yang cermat, menghitung semua misteri surga, dan maha tahu. Begitu dia mengatakan beberapa hal, mereka akan meninggalkan jejak di langit dan bumi, dan mungkin ditangkap oleh Patriark Akademi. Raja Surgawi Linglong punya ide. Dia samar-samar menebak rencana Su Zimo. Dia tersenyum dan mengangguk kecil. Raja Surgawi Linglong merasa lega dan bertanya, "Kemana Zimo pergi setelah meninggalkan Akademi?"
Aku tidak tahu. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin aku akan meninggalkan alam surga. Dia tidak punya pilihan lain. Dia telah kehilangan kontak dengan tubuh asli Wu Dao, dan keberadaannya tidak diketahui. Meskipun Sekte Tianhuang memiliki Feng Chantian, dia tidak bisa melindunginya. Lin Zan belum pulih dari luka-lukanya, dan kerajaan negara-negara berperang diganggu oleh masalah internal dan eksternal. Jika dia tinggal bersama Lin Zan dan Raja Surgawi Linglong, itu akan membawa bencana bagi kerajaan negara-negara berperang, dan bahkan melibatkan Lin Zan dan Raja Surgawi Linglong. Di seluruh alam surga, tidak ada ahli, sekte atau kekuatan yang bisa melindunginya. Jika dia benar-benar putus dengan Akademi Qiankun, dia hanya bisa meninggalkan alam surga. Raja Surgawi Linglong menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengirimkan suaranya, baiklah, kembalilah bersama kami dulu. Kerajaan negara-negara yang berperang berada di sebuah bintang kuno di luar alam surga, dan ada formasi teleportasi di sana. Anda dapat langsung pergi ke sana. Saya akan memberi Anda salinan peta 3000 alam, dan terserah Anda untuk memutuskan alam mana yang ingin Anda tuju. Saat dia berbicara, Raja Surgawi Linglong mengeluarkan gulungan peta dan meletakkannya di antara alisnya. Setelah selusin napas, dia membuat salinan dan memberikannya kepada Suzimo. Raja Surgawi Linglong berkata lagi, perjalanan antar alam masih panjang, dan akan ada banyak bahaya dan bahaya ketika Anda melakukan perjalanan di lautan bintang dari 3000 alam. Jangan mendekati lubang hitam di langit berbintang, dan beberapa daerah terlarang kuno. Yang paling penting adalah menjaga dari bajak laut yang berkeliaran di lautan bintang. Sebelum kembali ke kerajaan negara-negara berperang, Raja Surgawi Linglong memperingatkan Suzimo tentang banyak hal, dan dia mengingatnya. Dunia di luar alam surga hanya akan lebih berbahaya daripada alam surga, jadi dia tidak berani ceroboh. Ketika mereka berlima tiba di istana kerajaan negara berperang, Raja Surgawi Linglong mengirim Lin Lei dan Lin Luo pergi, dan kemudian membawa Suzimo ke formasi teleportasi kerajaan negara berperang. Hati-hati. Lin Zan dan Raja Surgawi Linglong menyaksikan Suzimo menginjak formasi teleportasi, dan berkata. Suzimo mengangguk dan langsung mengaktifkan formasi teleportasi. Formasi teleportasi sedang beroperasi, tetapi dua lampu berbeda menyala, yang mewakili dua titik pendaratan yang berbeda. Salah satunya adalah Akademi Qiankun. Yang lainnya adalah bintang kuno di luar alam surga, Bintang Layu. Cahaya formasi teleportasi menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul di atasnya. Mereka bergabung menjadi cahaya yang berbeda dan menghilang. Akademi Qiankun. Di aula teleportasi, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan kemudian sesosok muncul, dengan rambut hitam dan jubah hijau, dengan token Sekte Akademi tergantung di pinggangnya. Salam, kakak senior Su. Para pembudidaya di sekitarnya bergegas maju dan membungkuk. Sejak pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, reputasi Suzimo di Akademi Qiankun telah mencapai puncaknya. Meskipun dia belum benar-benar menjadi murid, reputasinya telah melampaui Moonlight Sword Immortal. Bagaimanapun, Suzimo berada di puncak daftar surga, surga abadi teratas di alam abadi Cakrawala Surgawi. Selain itu, Moonlight Sword Immortal telah menderita kerugian besar pada pertemuan Immortal Cakrawala Ilahi, dan Patriark Akademi secara pribadi mengirim pesan untuk melindungi Suzimo. Kemudian, dikatakan bahwa Suzimo telah menyerang di benua pertemuan Sembilan Awan dan hampir membunuh Tirk. Ketika berita itu menyebar kembali ke Akademi Qiankun, posisi Suzimo di hati para murid Akademi bangkit kembali. Suzimo mengangguk kepada murid-murid Akademi di sekitarnya, lalu melayang pergi dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya. Aku ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh kultivasi kakak senior Su. Ini sudah tak terduga. Mungkinkah dia sudah memasuki keadaan diri sejati? Seseorang tiba-tiba berkata. Mustahil. Orang lain berkata, selama pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, Suzimo baru saja menembus ke alam abadi surga tahap ke-9. Sudah berapa lama? Baru saja, semua orang maju untuk membungkuk dan tidak punya waktu untuk memeriksa indera ilahi mereka. Di sisi lain, Suzimo maju di akademi dan tak lama, dia tiba di depan gua tempat tinggal. Sepertinya tidak ada perubahan di sekitar gua tempat tinggal. Semuanya normal. Bab 2684. Begitu Suzimo memasuki gua tempat tinggalnya, dia mendengar suara pakaian berkibar tertiup angin. Segera, dua sosok keluar untuk menyambutnya. Itu adalah Momo dan Liu Ping. Kakak senior, kamu kembali. Liu Ping berkata sambil tersenyum. Suzimo mengangguk dan menatap Liu Ping dalam-dalam. Ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Kali ini, dia pasti harus menemukan tempat yang aman bagi Momo untuk menetap. Adapun Liu Ping, dia masih sedikit ragu.
Meskipun Liu Ping telah berkultivasi di sampingnya selama ini, bagaimanapun juga Liu Ping masih menjadi murid Akademi Qian Kun. Memang agak sulit bagi Liu Ping untuk membuat pilihan antara dia dan Akademi Qian Kun. Apalagi Liu Ping berbeda dari Momo. Jika dia benar-benar mengkhianati Akademi Qian Kun, Momo pasti akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tapi dia tidak tahu pilihan apa yang akan dibuat Liu Ping. Namun, selama ini, Momo dan Liu Ping selalu bersama, jadi dia sudah terbiasa. Jarang bagi Momo memiliki teman bermain seperti Liu Ping di sisinya, jadi dia tidak akan terlalu kesepian. Keduanya sangat dekat dan membicarakan segalanya. Jika Liu Ping tinggal di Akademi Qian Kun, itu mungkin akan membahayakan Liu Ping dan Momo. Su Zimo berjalan ke gua tempat tinggal, dengan Momo dan Liu Ping di sisinya. Liu Ping tidak berhenti berbicara. Dia memberitahu mereka semua yang terjadi di Akademi Qian Kun akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, Liu Ping berkata lagi, saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal hampir dilumpuhkan oleh Araki Takeshi dari wilayah iblis selama pertemuan benua 9 awan. Dia diselamatkan oleh Patriark Akademi. Pada saat itu, di bawah perlindungan Grand Elder Academy, Moonlight Sword Immortal masih dipukuli hitam dan biru oleh Beyond Redemption Wu Dao. Salah satu lengannya bahkan terpotong. Berbicara secara logis, Moonlight Sword Immortal pasti akan mati setelah menderita cedera yang begitu serius. Apalagi dia akan mati setelah disiksa. Bahkan Grand Elder Academy tidak berdaya. Tanpa diduga, dia masih diselamatkan oleh Patriark Academy. Liu Ping mengerutkan bibirnya dan berkata, namun, saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal hanya berhasil menyelamatkan hidupnya. Luka batinnya masih belum sembuh. Setidaknya, lengan yang patah itu belum tumbuh kembali. Dia masih dalam pengasingan untuk menyembuhkan. Saya mendengar bahwa Moonlight Sword Immortal telah terluka parah dan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam gua surga. Mulai sekarang, posisinya sebagai murid sejati teratas akan diberikan kepada orang lain. Petik 2. Karena permusuhan antara Su Zimo dan Moonlight Sword Immortal, Liu Ping juga cukup memusuhi Moonlight Sword Immortal. Ada nada Schadenfreude dalam suaranya. Apakah ada orang yang datang menemuiku hari ini? Tanya Su Zimo. Kakak yang magang senior dan kakak magang senior Chi Hong datang untuk mencari kakak magang senior sekali. Setelah jeda singkat, Liu Ping melanjutkan, kakak senior Mo King datang untuk mencarimu 7 kali. Setelah berbicara, Liu Ping memandang Su Zimo dengan seringai, alisnya menarik ketika dia berkata, kakak Su, ketika Anda melangkah ke alam diri sejati dan memasuki pengawasan Patriark, Anda akan dapat menghabiskan waktu bersama kakak senior Mo King. Dengan turun tahta Moonlight Sword Immortal, saya pikir posisi murid sejati teratas Akademi pasti akan menjadi milikmu, kakak senior. Ekspresi Su Zimo tenang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebelum perpisahan ini, dia benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Ruoxu dan Putri Pelangi Merah Tua. Adapun kakak senior Mo King. Su Zimo tidak tahu apakah dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior Mo King. Mo King pasti datang mengunjunginya untuk bertanya tentang tubuh utama Wu Dao. Tapi tubuh utama Wu Dao adalah salah satu rahasia terbesarnya. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikannya dari Mo King. Karena itu, setiap kali dia menghadapi Mo King, emosinya agak rumit. Dia merasa sedikit bersalah dan sedikit malu. Momo masih tidak berbicara. Dia telah menemani Su Zimo selama bertahun-tahun dan samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Su Zimo. Sepertinya ada sesuatu di pikiran Su Zimo. Tuan muda, apa yang terjadi? Momo bertanya dengan suara rendah. Ketika Liu Ping mendengar Momo berbicara, dia tanpa sadar menatap Su Zimo dengan ekspresi bingung. Su Zimo kembali ke aula utama gua dan duduk di tengah. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Suasana di aula utama menjadi agak berat dan menindas. Setelah beberapa lama, Su Zimo sepertinya membuat semacam keputusan. Dia menatap Liu Ping dan berkata dengan suara rendah, Liu Ping, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawab dengan hati-hati dan serius. Ah! Liu Ping tertegun sejenak tetapi dengan cepat bereaksi. Dia berkata dengan serius, kakak senior, tanyakan. Su Zimo berkata, jika saya memilih untuk meninggalkan Akademi Qian Kun, apakah Anda akan pergi bersama saya atau tetap di Akademi Qian Kun? Tentu saja aku akan mengikuti kakak senior Su. Liu Ping berseru tetapi dia berhenti ketika dia melihat ekspresi Su Zimo. Dia menyadari bahwa arti di balik kata-kata Su Zimo mungkin bukan karena dia akan meninggalkan Akademi Qian Kun begitu saja. Melihat Liu Ping mengerti apa yang dia maksud, Su Zimo sedikit mengangguk dan berkata, jangan khawatir, apapun pilihan yang kamu buat, aku akan menghormatimu. Liu Ping sedikit mengangkat bahu dan berkata hampir tanpa ragu,
Meskipun saya tidak mengerti mengapa kakak senior Su ingin meninggalkan Akademi Qiankun, saya pasti akan mengikuti kalian. Reaksi Liu Ping agak di luar dugaan Su Zimo. Bagaimanapun, Liu Ping adalah murid sekte dalam dari Akademi Qiankun. Mengingat bakat Liu Ping, dia pasti akan mampu melangkah ke alam diri sejati di masa depan dan menjadi murid warisan Akademi. Identitas dan status seperti apa itu? Jika dia mengikuti sisi Su Zimo, dia hanya akan menjadi anak Dao biasa. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa Liu Ping akan ragu untuk waktu yang lama antara dia dan Akademi Qiankun. Dia tidak menyangka Liu Ping membuat keputusan begitu cepat. Jika kamu meninggalkan Akademi Qiankun, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Su Zimo mengingatkan lagi. Saya tahu. Liu Ping menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya mengkhianati Akademi. Bukan masalah besar. Hidup saya diselamatkan oleh kakak senior Su, dan kemampuan saya juga diberikan kepada saya oleh kakak senior Su. Saya tidak tahu banyak tentang masalah utama. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang dapat memutarbalikkan kebenaran dan mendistorsi kebenaran. Namun, saya berhutang budi kepada kakak senior Su dan saya tahu itu dengan sangat baik. Su Zimo mengangguk dan menghela napas lega saat mendengar kata-kata Liu Ping. Jika Liu Ping benar-benar memilih untuk tinggal di Akademi Qiankun, dia tidak akan melakukan apa-apa dan hanya akan menenangkan Momo. Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya Momo lagi. Momo dan Liu Ping bertukar pandang. Mereka tahu bahwa Su Zimo pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu jika tidak ada yang penting. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua menuju formasi teleportasi akademi sekarang dan berteleportasi ke kerajaan Siksuan untuk mencari Putri Yunsu. Kecuali aku datang mencarimu secara pribadi, jangan pergi tidak peduli berita apa yang kamu dengar atau siapa yang mengirim pesan. Satu-satunya tempat yang bisa dipikirkan Su Zimo untuk menenangkan Momo dan Liu Ping adalah kerajaan Siksuan. Pertama, Yunzu datang ke akademi dan memberitahu semua orang bahwa Momo adalah anak Dao-nya. Ketika Momo kembali ke sisi Yunzu, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Kedua, tidak peduli siapa dalangnya, tidak mungkin mereka menjadi musuh kerajaan Siksuan hanya karena dua anak Dao. Orang yang memasang jebakan adalah setelah penciptaan teratai hijau dan bukan kedua anak itu. Ketiga, Yunzu dan kerajaan Siksuan di belakangnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Momo dan Liu Ping. Bab 2685. Akademi Qiankun, tempat warisan. Di tempat tinggal gua, dekorasinya sederhana dan elegan. Ada aroma samar di udara. Gua itu sunyi, dan hanya sedikit suara gemerisik yang terdengar dari waktu ke waktu. Itu adalah wanita yang sangat cantik yang duduk menyamping dengan selembar kertas nasi diletakkan di sampingnya. Dia memegang kuas di tangannya dan berkonsentrasi pada lukisan. Wanita itu benar-benar tenggelam dalam lukisan itu. Matanya jernih seperti air dan beriak. Ada kupu-kupu seputih salju di bahu wanita itu, dengan lembut mengepakkan sayapnya. Seseorang, kupu-kupu, kuas, dan lukisan. Adegan itu sendiri adalah lukisan yang sempurna. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita itu menghela nafas lega, dan kesadarannya meninggalkan lukisan di depannya. Bukankah kamu sudah memutuskan untuk tidak memikirkannya? Kenapa kamu masih melukis orang itu? Kupu-kupu seputih salju tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia dan bertanya dengan suara renyah. Hanya ada sosok manusia dalam lukisan itu. Dia memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah ungu. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang, tapi dia memancarkan aura yang kuat. Bahkan melalui kertas, orang masih bisa merasakan tekanan. Namun, pria berambut hitam, berjubah ungu di lukisan itu agak aneh. Hanya ada sepasang mata yang dalam di wajahnya, dan ada nyala api ungu misterius yang menyala di dalamnya. Selain mata, tidak ada fitur wajah lainnya. Meski begitu, jika dia mengeluarkan lukisan itu, sebagian besar pembudidaya di pertemuan benua sembilan awan akan dapat mengenali bahwa orang dalam lukisan itu adalah Araki Takeshi dari daerah iblis. Mendengar pertanyaan kupu-kupu seputih salju, wanita itu menundukkan kepalanya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, sebelum pertemuan benua sembilan awan, saya baru saja memahami patung iblis di lukisan dewa, dewa, dan setan. Begitulah cara saya memasuki tahap transformasi void dari alam diri sejati. Jadi, kupu-kupu seputih salju itu sedikit bingung. Dia bertanya lagi, saya tidak mengerti. Anda sudah memahami patung dewa, jadi mengapa Anda melewatkan patung hantu dan patung surgawi untuk memahami patung iblis terlebih dahulu? Wanita itu mengulurkan tangannya yang ramping dan meletakkannya di atas lukisan di depannya. Jari-jarinya perlahan-lahan menyapu wajah kosong Araki Takeshi dari daerah iblis. Matanya yang indah bersinar dengan sentuhan pesona. Tempat ini seharusnya menjadi topeng perak yang dingin.
Kata wanita itu perlahan, saya bertemu dengannya lagi di pertemuan benua 9 awan. Mungkin saya bisa menggunakan teknik patung untuk menggambar dia dengan matanya. Ah! Kupu-kupu putih itu sedikit terkejut dan bertanya, kamu bisa menggambar wujud asli Araki Takeshi dari alam iblis. Aku juga tidak yakin. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, aku merasakan deja vu dari matanya. Aku harus mencobanya. Besar. Kupu-kupu seputih salju berkata dengan penuh semangat, aku juga ingin tahu seperti apa Araki Takeshi di balik topengnya. Jangan bilang itu binatang buas berwajah hijau yang ganas. Dia takut menakuti orang, jadi dia memakai topeng. Mungkin. Wanita itu juga tertawa. Kupu-kupu seputih salju berkata lagi, ngomong-ngomong, jika kita bisa menggambar penampilannya dan merobek gulungan ini, tidakkah kita bisa memadatkannya? Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dharmanya terlalu misterius. Saya tidak bisa menggambarnya. Dalam hati wanita itu, bahkan jika dia bisa menggambarnya, dia tidak ingin melakukannya. Araki Takeshi dari alam iblis memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Dia tidak ingin lukisan ini menjadi senjata ajaib yang bisa dirobek kapan saja. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Kuasnya tergantung di wajah sosok di gulungan itu dan dia menutup matanya. Menurut Dharma di patung itu, dua pertemuannya dengan Araki Takeshi dari alam iblis dan nyala api ungu di matanya mengikuti perasaan aneh di hatinya. Wanita itu akhirnya meletakkan kuas di tangannya dan dengan lembut menggambar gulungan itu. Di susunan teleportasi akademi. Suzimo mengirim Momo dan Liu Ping ke barisan teleportasi dan melihat mereka meninggalkan akademi Qiankun. Dia menghela napas lega. Begitu Suzimo berjalan keluar dari aula teleportasi, dua sosok berlari kencang dan mendarat di depannya dalam sekejap. Suzimo mendongak. Keduanya adalah dua anak Dao di sisi Patriark, Gu Yue dan Musan. Dia hanya melihat mereka sekali. Kakak senior Su, segera ikuti kami ke Istana Universal. Patriark sudah lama menunggu. Gu Yue menangkupkan tangannya dan berkata. Ekspresi Suzimo tenang. Dia tidak terkejut dengan adegan ini. Dia awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Yang Ruoksu dan Putri Chi Hong, tetapi sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Ayo pergi. Suzimo melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yue dan Musan melihat bahwa Suzimo sepertinya tidak memperhatikan apapun. Keduanya saling memandang dan senyum penuh arti muncul di wajah mereka. Mereka bertiga melewati dan berjalan menuju Istana Universal. Gu Yue tersenyum dan berkata, Kakak Su, aku tidak menyangka kamu akan memasuki keadaan diri sejati begitu cepat. Selamat. Memang. Musan juga tersenyum dan berkata, biarkan kami membuatmu tegang. Kakak senior Su telah menjadi dewa sejati. Ada peluang besar menunggumu. Suzimo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama, mereka bertiga mencapai kedalaman akademi dan tiba di Istana Universal. Seolah merasakan kedatangan mereka, awan di udara mengembun dan jembatan awan muncul, mengarah ke Istana Universal. Mereka bertiga melangkah ke jembatan awan dan dalam sekejap mata, mereka memasuki aula utama. Di aula utama, Ki Abadi tetap ada. Sesosok tubuh duduk di atas futon dan melayang di udara, samar-samar terlihat. Setelah Gu Yue dan Musan membawa Suzimo, mereka kembali ke belakang sosok itu dan berdiri di kedua sisi dengan tangan di samping. Dalam kabut abadi, dua lampu menyala tiba-tiba menyala. Di bawah penerangan dua sinar cahaya ini, sosok Master of the Academy menjadi sangat jelas. Patriark Akademi mengenakan jubah konfusianisme hijau dan berdiri tegak. Dahinya sangat lebar dan matanya seperti bintang. Dia menatap Suzimo yang tidak jauh dengan ekspresi puas. Salam, Guru. Suzimo berjalan ke depan dan membungkuk. Patriark Akademi mengangguk sedikit. Tidak buruk, tidak buruk. Untuk berpikir bahwa setelah pertemuan 9 awan, ranah kultivasi Anda akan menerobos dan Anda sudah berada di keadaan diri sejati. Tiba-tiba, mata Patriark Akademi berubah dalam dan luas saat kilatan melintas di antara mereka. Jika tidak ada yang salah, tubuh sejati King Lian Anda harus berada di puncak kelas 12 juga. Iya. Suzimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Secara alami, sesuatu seperti itu tidak dapat disembunyikan dari Patriark Akademi. Patriark Akademi tersenyum lembut. Zimo, bagaimana Akademi memperlakukanmu selama ini? Sangat baik. Suzimo berkata, jika Akademi tidak membawaku kembali ke Pegunungan Naga Melingkar, aku pasti sudah mati. Selama ini, Akademi bersikap adil dalam menangani beberapa hal yang terjadi. Patriark Akademi mengangguk dan bertanya lagi, bagaimana aku memperlakukanmu? Suzimo menarik napas dalam-dalam. Guru pernah menyelamatkan saya. Ketika saya memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, Guru bahkan menerima saya sebagai murid dalam nama dan sangat menghargai saya. Tidak buruk. Patriark Akademi memiliki ekspresi puas.
Fakta bahwa kamu bisa mengatakan itu membuktikan bahwa aku tidak salah menilaimu. Usahaku tidak sia-sia. Bab 2686. Patriark Akademi berkata, sebenarnya, Akademi menghargai bakat terlebih dahulu dan karakter kedua saat menerima murid. Setiap murid Akademi harus tahu bagaimana membalas budi. Orang yang tidak tahu berterima kasih akan dihina oleh seluruh Akademi, dan bahkan oleh semua pembudidaya yang benar di dunia. Su Zimo tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, karena Anda telah memasuki negara kebenaran Yi, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda akan memahaminya dengan baik. Tolong beritahu saya, Guru. Su Zimo berkata dengan sopan. Patriark Akademi berkata, ciptaan King Lian unik di dunia, dan King Lian penciptaan kelas 12 bahkan lebih langka. Kultivasi saya telah terjebak di negara gua surga sempurna selama bertahun-tahun, dan saya perlu memperbaiki ramuan untuk menerobos. Dan bahan terpenting dalam ramuan ini adalah penciptaan King Lian. Akhirnya, Su Zimo mencibir dalam hatinya. Jadi, Patriark ingin aku mati. Nada suara Su Zimo dingin, dan dia tidak lagi memanggil Master Patriark Akademi. Patriark Akademi tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu salah paham. Karena ini adalah kesempatan bagimu, mengapa aku membahayakan hidupmu? Oh. Su Zimo tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menatap Patriark Akademi dengan dingin, menunggu penjelasan. Patriark Akademi berkata, untuk memperbaiki eliksir, aku membutuhkanmu untuk mengorbankan dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir, aku akan menyiapkan kesempatan bagimu untuk bereinkarnasi. Dan jika aku bisa menerobos dan menjadi calon kaisar setelah mendapatkan obat mujarab ini, status Akademi di alam abadi awan ilahi akan meningkat. Su Zimo mencibir. Master Sekte Akademi telah berputar-putar dan masih menginginkan nyawanya. Tindakannya tidak berbeda dengan Raja Yu Yun. Belum lagi dia baru saja memasuki negara kebenaran Yi, bahkan Dewa Sempurna yang telah berkultivasi ke negara kebenaran Yi atau negara Kongming tidak memiliki peluang reinkarnasi yang tinggi. Ada banyak Dewa Sempurna di seluruh alam abadi Cakrawala Surgawi, tetapi hanya ada beberapa Dewa Sempurna yang telah dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan kedua. Begitu dia meninggal, jiwanya akan memasuki siklus reinkarnasi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dengan perlindungan Raja Surgawi, mustahil untuk mengendalikan seluruh proses. Patriark melanjutkan, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di pertemuan benua sembilan awan. Meskipun Yue Hua berhasil mempertahankan hidupnya, masih ada sisa-sisa kemampuan ilahi Beyond Redemption di tubuhnya. Kehilangan lengan, pencapaian masa depannya akan terbatas. Ketika kamu bereinkarnasi dan kembali, aku secara pribadi akan menerimamu dan membawamu kembali ke Akademi. Kemudian, aku akan langsung menganugerahkanmu sebagai kepala murid sejati Akademi. Ketika kamu kembali, aku secara pribadi akan membuat keputusan untuk menjadikanmu dan Mo King menjadi teman Dao. Setelah kamu bereinkarnasi, aku secara pribadi akan mengajarimu teknik Taois. Itu pasti akan membuatmu menjadi lebih kuat di kehidupan keduamu. Su Zimo memandang Patriark Akademi dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Setiap kata yang dikatakan Patriark Akademi tampaknya untuk kebaikannya sendiri dan bahwa dia telah menyiapkan beberapa kesempatan untuknya. Namun, pada kenyataannya, dia ingin membunuhnya. Wajah yang tampaknya baik dari Akademi Patriark bahkan lebih menakutkan daripada Raja Awan yang tenang. Raja Awan yang tenang tidak pernah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Raja Awan yang tenang ingin membunuhnya dan tubuh aslinya di King Lian. Namun, Patriark Akademi selalu lembut dan memiliki senyum di wajahnya. Tidak hanya Patriark Akademi menginginkan hidupnya, tetapi dia juga ingin dia bersyukur. Patriark Akademi ingin dia percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya sendiri dan bahwa dia telah menyiapkan kesempatan untuknya. Dia tidak hanya ingin dia mati, tetapi dia juga ingin dia mati dengan sukarela. Di mata Su Zimo, sepertinya ada iblis yang bersembunyi di bawah kulit Patriark Akademi. Gu Yue, anak Tao di belakang Patriark Akademi, tiba-tiba berteriak dan mengingatkannya, kakak senior Su, cepatlah dan berterima kasih kepada Patriark. Patriark telah melakukan banyak hal untukmu. Kami sangat iri padanya. Hehe. Su Zimo tertawa dan mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya, Patriark ingin kamu mati sekarang dan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah kamu bersedia? Tentu saja. Gu Yue membusungkan dadanya dan berkata tanpa ragu, sayang sekali tubuhku tidak bisa memurnikan obat dan aku tidak bisa membantu Patriark. Aku tidak rela. Su Zimo berkata perlahan. Anak Tao lainnya, Mushan, memarahi, kakak Su, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan seperti itu. Patriark Akademi tampaknya tidak terkejut dengan reaksi Su Zimo. Dia juga tidak marah.
Dia hanya melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan kedua anak Tao itu. Patriark Akademi berkata dengan lembut, Zimo, aku tahu kamu sedikit berkonflik setelah mendengar pengaturan ini. Tapi kamu harus tahu bahwa mengorbankan nyawamu ini akan meningkatkan kekuatan dan status akademi secara keseluruhan. Seseorang harus berwawasan luas dan berwawasan luas. Seseorang tidak boleh terlalu egois. Selain itu, kamu tidak akan mati. Aku secara pribadi akan melindungimu setelah kamu bereinkarnasi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Su Zimo tersenyum. Patriark Akademi hari ini lebih menakutkan daripada semua iblis yang pernah dia temui. Patriark Akademi mengatakan bahwa dia baik hati, benar, dan adil. Tapi apa yang dia lakukan itu jahat. Su Zimo berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa menyempurnakan tubuh nyata King Lianko adalah untuk dirimu sendiri? Mengapa kamu melakukannya untuk Akademi? Tentu saja. Patriark Akademi tampak tenang dan berkata, sebagai Patriark Akademi, semakin tinggi status kultivasi saya, semakin tinggi status Akademi. Belum tentu. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Bagiku, kamu terlalu ambisius dan akan membawa bencana ke Akademi. Mengorbankan nyawamu ini akan membawa harapan bagi Akademi. Apakah Anda bersedia mati? Kurang ajar. Tatapan Gu Yue seperti kilat saat dia berteriak. Musan berkata dengan dingin juga, Su Zimo, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Patriark. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit dan senyum di wajahnya tidak hilang. Namun, ada sedikit kekecewaan. Zimo, berdasarkan kata-kata pemberontakmu sebelumnya, aku bisa membunuhmu sesuai dengan aturan sekte. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Menurut aturan sekte, Patriark, kamu telah membunuh sesama murid dengan membunuhku sebelumnya. Kamu pantas mati. Patriark Akademi harus melanjutkan penyamarannya dan Su Zimo tidak bisa diganggu lagi dengannya. Master Sekte dari Cholege menarik senyumnya secara bertahap. Su Zimo, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa saya telah menyelamatkan hidup Anda dan saya sangat menghargai Anda. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa saya berhutang budi kepada Anda. Apakah kamu ingin menjadi murid yang tidak tahu berterima kasih yang mengkhianati tuannya? Tatapan Su Zimo gelap saat dia berkata perlahan, jika kamu benar-benar berhutang budi padaku, aku akan membalasmu secara alami. Namun, apa yang disebut berhutang, yang Anda sebutkan mungkin diatur oleh Anda. Patriark, mengapa kamu masih menyembunyikannya sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini? Saat itu, ketika saya berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di pegunungan Coiling Dragon, saya tidak berniat untuk bergabung dengan Akademi Qiankun. Kemudian, saya bergabung dengan Akademi secara kebetulan. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi perbuatan Anda. Hari itu, setelah pertemuan 10.000 tahun, seseorang mencoba membunuh kami di jalan dan Anda menyelamatkan kami. Anda pasti telah mengatur agar orang itu membunuh kami, kan? Kamu mencoba yang terbaik untuk membuat jebakan di belakangku dan memanipulasi nasibku. Kamu hanya ingin aku bergabung dengan Akademi Qiankun dan mengolah tubuh sejati King Lian ke puncak peringkat 12 di bawah pengawasanmu. Bab 2687. Ekspresi Cholege Patriark tenang. Dia tidak panik dan juga tidak terkejut dengan pertanyaan Su Zimo. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Hahaha. Pada saat ini, ledakan tawa datang dari luar aula. Segera setelah itu, sebuah suara yang dalam terdengar, anak muda, Anda salah tentang satu hal. Orang-orang yang mencegat Anda hari itu tidak diatur oleh Patriark Perguruan Tinggi, tetapi saya. Su Zimo berbalik sedikit dan melihat keluar dari sudut matanya. Dia melihat seorang pria berjubah brokat berjalan ke aula. Mata orang ini seperti obor dan tubuhnya memancarkan aura panas. Saat dia melangkah ke aula, suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Tubuh orang ini memancarkan tekanan Divine Sense yang sangat kuat. Tekanan Divine Sense semacam ini jelas bukan yang bisa dipancarkan oleh pembangkit tenaga listrik immortal yang sempurna. Selain itu, ini adalah istana universal perguruan tinggi dan tidak ada pembangkit tenaga listrik immortal yang sempurna yang bisa masuk dan keluar dengan santai. Pembangkit tenaga Raja Abadi. Su Zimo sedikit mengernyit. Orang ini agak asing dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga bukan salah satu dari sedikit penatua di Kolese. Seolah melihat kebingungan di hati Su Zimo, pria itu tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penguasa kerajaan surgawi matahari berkobar. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Raja surgawi matahari berkobar. Kenapa kau mencegatku? Tanya Su Zimo. Blazing Sun Celestial King tersenyum dan berkata, hari itu di Wutong Mystic Realm milik Blazing Sun Celestial Kingdom saya, Anda memperoleh kesempatan untuk menerobos dan melangkah ke alam asal surgawi. Pada saat yang sama Anda melangkah ke alam asal surgawi, garis keturunan King Lian Anda juga bocor dan terdeteksi oleh saya. Ada kilatan kesadaran di mata Su Zimo.
Biasanya berbicara, selama dia berhati-hati saat menerobos wilayah kecil, tidak akan ada kebocoran ki dan darah. Tetapi pada saat yang sama, tubuh asli King Lian juga akan tumbuh dan nilainya juga akan meningkat. Pada saat itu, dia melangkah ke alam asal surgawi dan tubuh sejati King Lian juga baru saja tumbuh ke tingkat kelas 11, sehingga akan ada kebocoran ki dan darah. Namun, Su Zimo tidak menyangka bahwa dia masih terdeteksi di alam mistis Wutong. Patriark Akademi memandang Su Zimo dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sepertinya mengeluh, kamu terlalu ceroboh. Kamu tidak bisa menyalahkannya. The Blazing Sun Immortal King melanjutkan, pada saat itu, penampilannya di Earth Ranking terlalu mempesona. Dari zaman kuno sampai sekarang, belum ada orang yang bisa menandingi pencapaiannya. Bahkan Feng Kentian dari ratusan ribu tahun yang lalu tidak dapat dibandingkan dengan dia meskipun dia juga yang pertama di daftar bumi. Karena itu, setelah daftar bumi berakhir, aku memperhatikannya. Apa yang terjadi setelah itu adalah bahwa Su Zimo menerobos di alam mistik Wutong dan terdeteksi oleh Raja Abadi Matahari Berkobar. The Burning Sun Immortal King melanjutkan, sebenarnya, saya hanya memiliki tebakan kasar pada saat itu, tetapi saya tidak berani mengkonfirmasinya. Jadi, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Aku hanya ingin menguji Patriark Akademi. Hehe, seperti yang diharapkan. Jika kamu dari garis keturunan King Lian, Patriark Akademi pasti akan melindungimu. Di alam abadi cakrawala ilahi, Patriark Akademi tahu segalanya. Dia pasti akan maju untuk menghentikanku ketika aku bergerak. Patriark Akademi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri dan berkata, jadi, setelah pertarungan itu, kalian berdua telah berdiskusi untuk menunggu tubuh asli King Lian saya tumbuh ke puncak kelas 12. Tentu saja. The Burning Sun Immortal King tersenyum dan berkata, karena saya telah menemukan rahasia ini, saya secara alami harus berbagi. Suara lain tiba-tiba terdengar dari aula utama. Segera setelah itu, pria berpakaian putih lain masuk dan berkata dengan dingin, aku sudah lama mengatakan bahwa kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengan bocah kecil ini. Ketika dia tumbuh ke kelas 12, kita akan membagi dan memakannya. Su Zimo terlalu akrab dengan suara ini. Raja Nethercloud. Su Zimo menatap orang itu dan sedikit menyipitkan matanya. Raja Nethercloud melangkah ke aula utama dan juga melirik Su Zimo. Wajahnya penuh ejekan dan dia berkata, bocah kecil, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Anda hanya seorang pelayan. Bagaimana Anda bisa melarikan diri dari saya? Patriark Akademi tidak terkejut dengan kedatangan Nethercloud King. Patriark Akademi berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir dia akan berterima kasih dan saya tidak ingin berselisih dengannya. Saya tidak berharap bahwa, pada akhirnya, dia masih belum cukup dewasa. Pada saat itu, di belakang dua anak Tao, sebuah pintu terbuka dan seorang pria dengan lengan patah berjalan keluar. Dia terbungkus kain kasa dan sedikit berlumuran darah. Dia memancarkan bau tengik. Pedang cahaya bulan abadi. Kondisi Moonlight Sword Immortal lebih buruk dari yang dibayangkan Su Zimo. Eternal Damnation masih menyebabkan kerusakan besar padanya. Patriark Akademi hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Moonlight Sword Immortal memelototi Su Zimo dengan ganas dan berkata dengan gigi terkatup, Su Zimo, untuk berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu. Hehe. Su Zimo melihat penampilan menyedihkan Moonlight Sword Immortal dan mencibir. Kamu tidak perlu tertawa. Moonlight Sword Immortal berkata dengan penuh kebencian, kamu akan berakhir lebih buruk dariku sebentar lagi. Patriark Akademi memandang Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak menghukum Moonlight Sword Immortal dengan keras meskipun dia telah berulang kali menargetkanmu. Su Zimo hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, dia telah bentrok dengan Moonlight Sword Immortal beberapa kali. Pada konferensi abadi Cakrawala Ilahi, Moonlight Sword Immortal bahkan telah berkolusi dengan orang luar untuk memfitnahnya sebagai anggota ras alien dan ingin membunuhnya. Meskipun dia telah melakukan kejahatan yang begitu keji, Patriark Akademi hanya mengatakan beberapa patah kata dan menepisnya. Patriark Akademi berkata pada dirinya sendiri, ini sangat sederhana, karena dia patuh. Setelah mengatakan ini, Moonlight Sword Immortal buru-buru berlari dan dengan patuh berlutut di kaki Patriark Akademi. Dia bersujud di tanah dengan hormat. Patriark Akademi sangat puas. Dia dengan lembut membelai kepala Moonlight Sword Immortal seolah-olah dia sedang membelai seekor anjing yang penuh luka dan memar. Patriark Akademi berkata, kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Segala sesuatu tentangmu melampaui Moonlight Sword Immortal, tetapi kamu tidak cukup patuh. Tidak peduli seberapa berbakat Anda,
tidak peduli seberapa besar potensi Anda, jika Anda tidak dapat digunakan oleh saya dan tidak mendengarkan saya, apa gunanya saya bagi Anda? Suzimo tersenyum dan bertanya, jadi standar akademi untuk merekrut murid bukan berdasarkan bakat atau karakter, tetapi apakah dia patuh? Tentu saja. Patriark Akademi tersenyum tipis. Suzimo melihat sekeliling dan berkata, ini bukan satu-satunya orang di sini hari ini, kan? Siapa lagi yang ada di sana? Mengapa kalian semua tidak menunjukkan diri dan biarkan aku melihat? Little B asterisk start, saatnya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Pada saat ini, suara lain terdengar. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, seperti benturan logam dan batu, nyaring dan kuat. Suzimo berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria jangkung berbaju hitam perlahan berjalan ke aula utama. Wajahnya tegas dan matanya panjang dan sempit. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan auranya menakutkan. Pakar Raja Surgawi lainnya. Kamu siapa? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Patriark Akademi berkata, kamu pernah membunuh putranya di Absolute Thunder City. Tuan Yuanzuo. Raja Jin telah tiba. Bab 2688. Penampilan Raja Jin mengejutkan Suzimo. Kapan kamu tahu? Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup berhati-hati. Dia tidak menyangka bahwa rahasia tubuh asli King Lian telah lama terungkap. Perasaan krisis sesekali yang dia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi. Itu seharusnya datang dari pengawasan Raja Abadi ini. Terakhir kali aku datang ke Akademi Qiankun, kata Raja Jin dingin. Raja Jin berkata dengan dingin, kau membakar kota guntur absolut dan membunuh putra Yuanzuo. Jika aku tidak mengetahui tentang garis keturunan teratai hijaumu, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup sampai hari ini? Suzimo sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Patriark perguruan tinggi telah menyebutkan masalah ini kepadanya sekali. Menurut Raja Jin, dia datang untuk mencela Raja Jin. Patriark perguruan tinggi telah memberitahunya rahasia garis keturunan King Lian, yang untuk sementara menenangkan Raja Jin. Namun, rahasia tubuh asli King Lian harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Suzimo dikelilingi oleh sekelompok Raja Abadi. Dia berada di bawah tekanan besar dan tidak punya waktu untuk berpikir. Di halaman belakang Istana Qiankun, seorang lelaki tua lain berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah elder dan memiliki aura yang kuat. Dia juga seorang Raja Abadi. Penatua ke-8 dari Akademi. Suzimo menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Itu aku. Pria tua itu mengangguk kecil. Matanya dalam dan senyum penuh arti melintas di wajahnya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat mendengar suara ini. Ketika dia naik, dia bersembunyi di Prison Suppression Cauldron dan tidak melihat siapa yang bersama Nethercloud King, tetapi dia mendengar suara orang itu. Suara itu adalah Penatua ke-8 dari Akademi. Penatua ke-8 Akademi bertanggung jawab atas semua senjata di Akademi. Pengocok ekor kuda yang diumpankan ke kuali penindasan penjara dibuang oleh Penatua ke-8. Selain itu, orang yang meminta lukisan Immortal Mocking untuk pergi ke Pegunungan Naga melingkar selama seleksi Sekte Surgawi adalah Penatua ke-8 dari Akademi. Semuanya tampak memiliki penjelasan dan menjadi logis. Namun, seluruh masalah tampaknya diselimuti lapisan kabut. Betapa hidup. Ledakan tawa terdengar. Seorang Raja Surgawi telah tiba dan melangkah ke Istana Surgawi. Raja Abadi ini telah muncul di pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi dan pertemuan 9 awan. Dia adalah murid tertua dari Divine Firmament Tirk, Immortal King Grinsun. Begitu banyak orang. Raja Awan tenang mengerutkan kening. Hanya ada satu King Lian, jadi semakin banyak orang di sana, semakin sedikit manfaat yang akan mereka dapatkan. Patriark Akademi tampak tenang, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang ini. Burning Sun Immortal King menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Grinsun Immortal King, Daois Grinsun, bagaimana kamu tahu tentang garis keturunan King Lian anak ini? Haha. Saat menyebutkan ini, Raja Abadi Grinsun agak bangga dan berkata dengan bangga, di alam Abadi Cakrawala Surgawi, selama aku mau, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari mataku. Pada pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi, Yuehua bekerja sama dengan Sitar Abadi dan yang lainnya untuk membunuh anak ini. Fakta bahwa Patriark Akademi secara pribadi mengirim pesan membuktikan bahwa anak ini istimewa. Saat itu, saya melihat masalahnya, tetapi saya tidak menunjukkannya. Luar biasa. Burning Sun Immortal King berseru. Beberapa Raja Abadi bertukar basa-basi dan mengobrol santai dengan ekspresi santai. Di mata para Raja Abadi, Suzimo saat ini sudah menjadi ikan di atas talenan, siap untuk disembelih kapan saja. Itu hanya masalah kapan mereka akan membagikannya. Suzimo melihat sekeliling. Ada total 6 Raja Abadi yang hadir, Patriark Akademi,
Raja Awan Tenang, Raja Abadi Matahari Terbakar, Raja Jin, Raja Abadi Matahari Hijau, dan 8 tetua akademi. Selain itu, Raja Abadi ini semuanya adalah Taipan, dan hampir semuanya telah berkultivasi ke puncak alam gua surga. Di depan tokoh-tokoh kuat ini, dia memang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Su Zimo masih terlihat tenang, dan dia sangat tenang. Su Zimo, kamu tidak bisa mengalahkanku pada akhirnya. Hari ini adalah hari kamu mati. Moonlight Sword Immortal memandang Su Zimo, mengepalkan tinjunya, dan tertawa. Namun, karena rasa sakit yang terus-menerus datang dari tubuhnya, senyumnya tampak sedikit mengerikan. Su Zimo tersenyum dingin, dan matanya dipenuhi rasa kasihan. Dia berkata, bahkan jika kamu hidup, kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Zim. Patriark Akademi menghela nafas pelan, dan berkata, saya telah menyiapkan kesempatan besar bagi Anda, jalan yang cerah, tetapi Anda memilih jalan kematian. Saya sangat kecewa. Karena kamu telah memilih jalan kematian, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Oh. Ekspresi Su Zimo mengejek, dan dia tidak takut sama sekali. Patriark Akademi berkata, apakah menurutmu kematianmu akan berakhir? Anda menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, dan itu adalah pengkhianatan. Saya akan merusak reputasi Anda, dan Anda akan selamanya menanggung kejahatan menjadi pengkhianat, dan Anda akan dicerca oleh generasi mendatang. Aku tidak hanya ingin kau mati, tapi aku juga akan membiarkanmu menanggung kutukan tak berujung selamanya. Apa yang pertama di daftar bumi? Apa yang pertama di daftar surga? Begitu Anda menanggung kejahatan menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, semua kemuliaan ini akan dibayangi, dan Anda hanya akan dicerca oleh banyak orang. Itulah artinya menjadi kejam dan tanpa ampun. Saat itu, metode Monark Jin sudah kejam dan kejam. Meski begitu, dia hanya mampu menjepit Kaisar Guntur, Feng Chantian, di atas pilar batu selama ratusan ribu tahun tanpa melihat cahaya siang hari. Dibandingkan dengan Patriark Akademi, metode Monark Jin lebih lemah. Tidak hanya Patriark Akademi ingin Su Zimo mati, dia juga ingin nama Su Zimo dipaku di pilar rasa malu untuk selamanya. Berapa banyak orang di dunia yang tahu seluk-beluk masalah ini? Begitu Master Sekte Akademi, King Gloomy Cloud, Immortal King Green Sun dan King Jin dan tokoh-tokoh kuat lainnya menyatakan bahwa Su Zimo telah mengkhianati tuan dan leluhurnya dan berkhianat, dia pasti akan menimbulkan kemarahan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Su Zimo akan mati dan tidak akan ada bukti. Seperti yang dikatakan oleh Patriark Akademi, siapapun yang tidak mematuhinya akan mati dan dipermalukan. Langkah yang bagus. Su Zimo bertepuk tangan dan memuji. Raja Yuyun sedikit mengernyit dan menatap Patriark Akademi. Dia mendesak, sudah waktunya. Saya pikir kita bisa mulai memperbaiki pil. Lempar daging King Lian segar ke dalam tungku. Itu akan menyegel garis keturunan King Lian dengan sempurna. Pil abadi pasti akan terbentuk. Saya ingin daun King Lian, kata Raja Abadi Burning Sun dengan suara yang dalam. Immortal King Green Sun berkata, saya ingin setengah dari daun King Lian. Para Raja Abadi sudah mulai mendiskusikan bagaimana membagi Su Zimo. Itu rencana yang bagus. Su Zimo tersenyum dan tiba-tiba berkata, sayang sekali kamu masih selangkah di belakang dalam permainan catur ini. Patriark Akademi sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba memukul bagian atas kepala Su Zimo. Su Zimo hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak atau menghindar. Mengingat kekuatannya, dia tidak bisa menghindari serangan Raja Abadi sama sekali. Su Zimo memandang Patriark Akademi dengan ekspresi mengejek. Memukul. Telapak tangan Patriark Akademi mendarat di atas kepala Su Zimo. Kekuatan mengerikan turun dan tubuh Su Zimo tiba-tiba runtuh, berubah menjadi aliran udara hijau dan secara bertahap menghilang. Bab 2689. Tubuh Su Zimo menghilang di depan mata semua orang begitu saja. Tidak ada satupun jejak darah. Ini. Semua orang tercengang di tempat. Bahkan Raja Awan yang tenang, Raja Abadi Matahari Terbakar, dan Raja Jin tercengang saat ketidakpercayaan melintas di mata mereka. Semua orang dengan jelas melihat bahwa Su Zimo telah dibunuh oleh Patriark Perguruan Tinggi dengan serangan telapak tangan, tetapi dia menghilang di depan mata semua orang begitu saja. Klon. The Burning Sun Immortal King mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Melihat Su Zimo melarikan diri di bawah hidung Raja Abadi, Raja Awan yang tenang tidak bisa menerimanya sama sekali dan berteriak. Ini memang klon. Patriark Perguruan Tinggi berkata dengan suara yang dalam dan membuka telapak tangannya. Ada buklet giok hijau di telapak tangan Colege Patriark. Buklet Jade Clear Jade, tubuh primordial. Immortal King Green Sun berseru.
Ekspresi Colege Patriark jelek ketika dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, ini bukan tubuh aslinya. Ini adalah tubuh primordial yang dia ringkas menggunakan buku Giok Jernih Giok. Mustahil. Raja Jin masih tidak bisa menerima ini dan berkata dengan dingin, kultivasi orang ini hanya di alam abadi sempurna. Bahkan jika dia memadatkan tubuh primordial dengan bantuan buku Giok Jernih, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari akal sehatku. The Burning Sun Immortal King dan Immortal King Green Sun keduanya mengangguk. Sebagai Raja Abadi, mereka memiliki mata yang tajam. Jika Suzimo adalah tiruan barusan, mereka pasti bisa melihatnya. Di bawah tatapan 6 Raja Abadi, dia bisa menipu mereka hanya dengan tiruan. Wajah Colege Patriark gelap dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Moonlight Sword Immortal tertegun di tempat, tidak dapat menerima ini sejenak. Dia awalnya menantikan untuk menyaksikan adegan kematian Suzimo. Dia tidak menyangka Suzimo menghilang di depan 6 Raja Abadi begitu saja. Hanya dengan klon, dia telah membodohi 6 Raja Abadi. Di mana dia? Raja Awan yang tenang memandang Patriark Perguruan Tinggi dengan cemas dan berkata dengan dingin, dia hanya di alam abadi yang sempurna. Dia tidak mungkin pergi jauh. Semuanya, harap tenang, aku masih menghitung. Patriark Akademi berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, dia tidak bisa lepas dari perhitunganku. Patriark Akademi melambaikan tangannya dan membuat serangkaian mantra misterius. Banyak jimat aneh muncul di depannya dan terus menyimpulkan. Di matanya, sepertinya ada sungai bintang yang luas, lautan yang dalam, dan dunia fana yang bergelombang. Itu misterius, jauh, dan mustahil untuk dipahami. Setelah beberapa saat, mata Patriark Akademi kembali normal dan dia menghela napas dalam-dalam. Bagaimana itu? Nethercloud King, Burning Sun Immortal King, dan yang lainnya buru-buru bertanya. Patriark Akademi tampak mengerikan dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak bisa melakukannya. Raja Yu of Cloud menatap Patriark Akademi dan bertanya dengan curiga. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi anak ini sepertinya diselimuti lapisan kabut. Aku tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Saya mengerti. Pada saat itu, Penatua ke-8 Akademi tiba-tiba berkata, saya telah melihat catatan tentang penciptaan King Lian dalam sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa ketika penciptaan King Lian tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, beberapa harta akan diproduksi, dan salah satunya adalah kitab suci yang misterius. Dikatakan bahwa kitab suci ini mungkin berasal dari alam atas. Ini berisi rahasia langit dan bumi dan berisi kebenaran Dao. Bahkan 3 teknik pedang utama diturunkan dari kitab suci ini. Patriark Akademi berkata, jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Anak ini telah memasuki keadaan Yi sejati dan memahami kitab suci ini setelah mendapatkannya. Itu juga dengan mengandalkan teknik rahasia dari kitab suci ini sehingga dia bisa bersembunyi dari indera kita dengan doppelganger. Itu juga karena tulisan suci ini sehingga saya tidak dapat menyimpulkan lokasinya. Sial. Raja Yu of Cloud tidak bisa menahannya dan mengutuk. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suzimo pada akhirnya akan melarikan diri, dan keberadaannya masih belum diketahui. Raja Jin, Raja Surgawi Green Sun, dan yang lainnya juga pucat dan membunuh. Para Raja Surgawi telah berkumpul di sini, tetapi mereka tidak menyangka akan dibodohi oleh tiruan immortal yang sempurna dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Patriark Akademi menutup matanya dan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, bukannya tidak ada petunjuk. Oh, beritahu kami. Raja Yu of Cloud dan yang lainnya mendesak. Patriark Akademi berkata, sejauh yang saya tahu, anak ini tidak kembali ke Akademi segera setelah akhir pertemuan benua 9 awan. Sebaliknya, dia mengikuti Raja Surgawi Linglong ke kerajaan pertempuran. Ketika dia kembali ke Akademi, tingkat kultivasinya telah mencapai keadaan Yi sejati. Jika saya tidak salah, anak ini seharusnya telah menerobos di kerajaan pertempuran dan mengolah bentuk nyata King Lian ke kelas 12. Ekspresi Raja Yu of Cloud tidak pasti saat dia bertanya, jadi, tubuh asli anak ini mungkin masih ada di Battle Kingdom. Itu mungkin. Patriark Akademi mengangguk dan berkata, bahkan jika pemuda ini tidak berada di kerajaan pertempuran, Raja Pertempuran dan Raja Surgawi Linglong harus tahu di mana pemuda ini. The Burning Sun Immortal King, Celestial King Green Sun, dan yang lainnya mengerutkan kening. The Burning Sun Immortal King mengerutkan kening dan berkata, kerajaan pertempuran jauh di alam mistik King Kiao. Saya mendengar bahwa Raja Pertempuran telah pulih dari luka-lukanya dan tingkat kultivasinya telah kembali ke puncaknya. Dengan bantuan Raja Surgawi Linglong, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan bahkan jika kita menyerang mereka. Heh. Patriark Akademi mencibir dan berkata, Raja Pertempuran mungkin bisa membodohi yang lain,
tapi dia tidak bisa membodohiku. Lukanya belum sembuh sama sekali. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah gertakan. Mata Raja Yu of Cloud, Immortal King Green Sun, dan yang lainnya menyala ketika mereka mendengar ini. Di Battle Kingdom, hanya Battle King yang ditakuti oleh semua orang. Jika Raja Pertempuran terluka, Raja Surgawi Linglong saja tidak akan bisa menghentikan mereka. Raja Abadi Green Sun merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, kita dari alam mistis awan ilahi. Jika kita menyerang alam mistik King Qiao, saya khawatir Istana Awan Hijau akan campur tangan. Di alam mistik King Qiao, Istana Awan Hijau biasanya akan menonton dari pinggir lapangan dan mengabaikan pertempuran antara kekuatan utama. Namun, jika ada kekuatan eksternal yang ingin campur tangan dalam pertempuran di alam mistik King Qiao dan ingin membasmi alam mistik King Qiao, Istana Awan Hijau tidak akan tinggal diam. Huff. Kami punya alasan bagus untuk menyerang kerajaan pertempuran atas nama menekan para pengkhianat. Jadi bagaimana jika Istana Awan Hijau campur tangan? Kata Raja Jin dengan suara yang dalam. Akankah Istana Awan Hijau secara terbuka melindungi para pengkhianat yang mengkhianati tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka? Betul sekali. Penatua ke-8 Akademi berkata, itulah alasan terbaiknya. Ini adalah kesempatan langka, kita tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Saya mendengar bahwa kerajaan pertempuran telah diganggu oleh masalah internal dan eksternal dan berada di ambang kehancuran. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita kali ini. Raja Yu of Cloud berkata dengan dingin. Tidak ada waktu untuk kalah. Kita pergi sekarang. Raja Jin berkata dengan suara yang dalam. Patriark Akademi berkata, semuanya, silakan dulu. Saya akan membaca mantra di Istana Yin Yang dan mencoba menyimpulkan lokasi pemuda itu. Jika saya menemukan sesuatu, saya akan segera memberi tahu Anda. Raja Yu of Cloud dan yang lainnya saling memandang, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Master Sekte dari Cholege melihat punggung mereka saat mereka pergi, dan senyum aneh melintas di matanya. Bab 2690. Begitu Raja Awan yang tenang, Raja Jin, Raja Abadi Matahari Hijau, dan Raja Abadi Matahari Terbakar meninggalkan Istana Alam Semesta, Raja Awan tenang berhenti. Kurasa kita harus meminta Patriark Akademi untuk ikut dengan kita. Raja Awan yang tenang tiba-tiba berkata. Monark Jin mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, kita membunuh pengkhianat Akademi. Patriark Akademi harus memimpin. Kedua Raja Abadi saling memandang dan memiliki pemahaman diam-diam. Melihat ekspresi kedua Immortal King, Green Sun Immortal King dan Burning Sun Immortal King langsung bereaksi. Empat Raja Abadi telah hidup selama ratusan ribu tahun dan berharap mereka memiliki 9 lubang di hati mereka. Kata-kata Monark Jin dan Tranquil Cloud King, tentu saja, bukan alasan utama. Tidak ada yang tahu apakah Patriark Akademi telah menyimpulkan lokasi Susimo. Jika mereka berempat pergi ke kerajaan pertempuran, dan Patriark Akademi menyimpulkan lokasi Susimo dan pergi untuk membunuh Susimo, tidakkah dia bisa mengambil darah dan daging King Lian untuk dirinya sendiri? Keempat Raja Abadi berbalik dan memasuki Istana Alam Semesta lagi. Ketika Patriark Akademi melihat keempat Raja Abadi kembali, dia tampak sedikit terkejut dan bertanya, rekan Taois, apa artinya ini? Raja Awan yang tenang tanpa ekspresi dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Bagaimanapun, dia adalah pengkhianat Akademi. Lebih baik bagi Patriark untuk maju. Patriark Akademi tampaknya tidak mencurigai apapun. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku harus ikut denganmu. Ketika keempat Raja Abadi melihat bahwa Patriark Akademi sangat murah hati dan tidak ragu-ragu, kecurigaan mereka sedikit berkurang. Kamu diberhentikan. Sebelum pergi, Patriark Akademi mengusir Gu Yue, Musan, dan Moonlight Sword Immortal dan kemudian menyegel Istana Alam Semesta. Istana Semesta tersembunyi di awan lagi. Setelah Patriark Akademi, Penatua ke-8 Akademi, dan Raja Awan yang tenang meninggalkan Istana Alam Semesta, 6 Raja Abadi merobek kekosongan dan pergi ke arah kerajaan pertempuran. Bagaimanapun, kerajaan pertempuran berada di domain mistik King Qiao. 6 Raja Abadi tidak dapat secara langsung memimpin pasukan pembudidaya untuk menyerang dan memulai perang kultivasi. Ini akan dengan mudah menarik intervensi Istana Cakrawala Hijau. 6 dari mereka, di bawah panji pembunuhan para pemberontak, pergi ke negara-negara berperang untuk meminta orang tersebut, mereka pertama-tama bisa sopan sebelum menggunakan kekuatan, mengambil inisiatif. Setelah 6 Raja Surgawi pergi, Akademi Qiankun mendapatkan kembali kedamaiannya. Akademi seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di kedalaman Akademi. Tidak ada yang tahu bahwa murid Patriark, yang merupakan kejayaan Akademi beberapa saat yang lalu, kini telah menjadi pengkhianat Akademi. Istana Semesta, yang tersembunyi di awan dan telah disegel, seharusnya kosong.
Namun, tidak lama setelah 6 Raja Surgawi pergi, di kedalaman Istana Kosmos, 2 sinar cahaya ilahi melintas di awan kabut yang naik. Sesosok perlahan bangkit, tatapannya dalam, berkedip-kedip dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia berjalan keluar dari kabut abadi. Di istana kerajaan negara-negara berperang di domain abadi Qingqiao. Mata Lin Zan tertutup, dan auranya sangat kacau. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam kesulitan. Raja Surgawi Linglong menjaga mereka dengan tenang. Dia memandang pria itu tidak jauh dengan ekspresi khawatir. Tiba-tiba, sosok Lin Zan bergetar. Aura awalnya yang kacau secara bertahap menjadi tenang dan mengelilinginya. Wajahnya yang semula pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan napasnya menjadi semakin lama. Kondisinya semakin membaik. Raja Surgawi Linglong sangat gembira ketika dia melihat itu. Lin Zan dengan paksa turun ke alam bawah dan terluka parah oleh hukum langit dan bumi. Bahkan jika dia mendapatkan 9 transformasi yang restorasi eliksir dan buah carefree, mereka hanya bisa membantu Lin Zan menyembuhkan sebagian kecil dari luka-lukanya. Namun, kondisi Lin Zan semakin membaik. Jika dia terus berkultivasi, lukanya akan sembuh dan dia akan kembali ke puncaknya. Setelah beberapa saat, Lin Zan menghela nafas lega dan membuka matanya. Bagaimana itu? Raja Surgawi Linglong bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Zan tersenyum dan berkata, Sutra Jimat Yin yang memang buku nomor 1 di alam atas. Saya memperoleh beberapa wawasan darinya. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi sebagian besar telah sembuh. Sangat sulit untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi dengan benda-benda luar. Hanya dengan memahami misteri tatanan dalam operasi langit dan bumi, mungkin untuk menyembuhkan luka. Dan misteri ini ada dalam Sutra Jimat Yin Yang. Lin Zan berkata dengan emosional, awalnya, saya tidak dapat memahaminya begitu cepat karena saya baru saja menonton 99 kesengsaraan surgawi Zimo dan membandingkannya dengan Sutra Jimat Yin Yang. Kelahiran kesengsaraan surgawi yang sejati adalah bagian dari hukum langit dan bumi. Selain itu adalah puncak dari kesengsaraan surgawi satu sejati, kesengsaraan surgawi 99. Saat itu, Kaisar Guntur Feng Chantian menyaksikan kesengsaraan surgawi bela diri sejati dari tubuh sejati Wu Dao dan memahami hukum Dharma untuk memasuki negara gua surga. Kali ini, Kaisar manusia Lin Zan menyaksikan 99 kesengsaraan surgawi dari tubuh asli King Lian dan membandingkannya dengan Sutra Jimat Yin Yang. Lin Zan merasakan dengan hati-hati dan berkata, meskipun saya belum pulih ke puncak saya harus bisa bertarung melawan Raja Surgawi yang tiada taranya. Aku bahkan bisa bertarung melawan Raja Surgawi yang tiada taranya. Melihat bahwa kekuatan Lin Zan sebagian besar telah pulih, Raja Surgawi Linglong juga senang. Dengan cara ini, krisis kerajaan pertempuran setidaknya akan berkurang. Raja Surgawi Linglong berkata, omong-omong, kita masih harus berterima kasih kepada Zimo. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membaca Sutra Jimat Yin Yang dan menonton 99 kesengsaraan surgawi. Iya. Lin Zan berkata, jika saya tahu ini, saya akan membiarkan dia tinggal di kerajaan pertempuran. Jika dia benar-benar ingin kembali ke Akademi Qiankun, aku bisa menemaninya untuk bertemu dengan Patriark Akademi yang legendaris. Anda. Raja Surgawi Linglong memutar matanya ke arah Lin Zan dan berkata, Patriark Akademi adalah orang paling misterius di alam surgawi. Dia tidak akan mudah dihadapi. Lagi pula, lukamu belum sembuh. Lin Zan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa hanya klon Zimo yang kembali ke Akademi Qiankun. Jika klon itu terekspos, dengan kemampuan Patriark Akademi, apakah dia bisa untuk menyimpulkan lokasi tubuh asli Zimo? Jangan khawatir. Raja Surgawi Linglong tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa Zimo juga mengolah Sutra Jimat Yin Yang. Dia dapat bersembunyi dari rahasia surgawi dan menyingkirkan pemotongan dari Patriark Akademi. Alasan mengapa doppelgangernya bisa menipu semua orang dan dianggap asli adalah karena dia memupuk kitab suci Jimat Yin Yang. Apalagi setelah Zimo pergi, aku sengaja merapal mantra untuk menghapus semua jejaknya. Bahkan jika Patriark Akademi menguasai seluruh kitab suci, dia tidak akan bisa menyimpulkan lokasi tubuh Zimo yang sebenarnya. Mendengar kepastian Raja Surgawi Linglong, Lin Zan merasa lega dan berkata, alam surgawi sangat luas dan lautan bintang tidak terbatas. Aku ingin tahu kemana rencana Zimo untuk pergi di masa depan. Ekspresi Raja Surgawi Linglong berubah dan dia berkata, kurasa dia akan pergi ke Great Wastelen. Iya. Mata Lin Zan berbinar dan dia mengangguk dan berkata, Zimo memiliki seorang dermawan di Great Wastelen. Dia bahkan bertanya tentang Blood Butterfly Monarch. Raja Surgawi Linglong tersenyum dan berkata, kamu masih ingin melindungi Zimo.
Jika dia pergi ke Great Wasteland, siapa yang berani menggertaknya? Belum lagi Patriark Akademi, bahkan Kaisar Kekaisaran dari alam abadi awan ke-9 harus mengambil jalan memutar jika mereka melihatnya.